Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Juraini Manjura. Di sini saya akan menjelaskan hadis tarbawi dengan tema sikap duduk di majelis. Yang pertama itu bunyi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Waqidin Laisati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasi ma'ahu idza aqbala thalathatu nafarin fa aqbala itnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba wahidun qala fa waqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a farjatan fi khalqati fajalisa fiha wa ammal akharu fajalasa khalfahum wa amma thalithu fa adbara dhahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhbarukum anna thalathata amma ahaduhum wa awa ila Allahi wa aquhu ila fa'awahu wahu fa'amal akharu fastahya wahu minhu wa amal akharu fa'arada wahu an rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya, dari Abu Waqid Al-Laisati Al-Haris bin Affan radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang di antaranya menuju Rasulullah SAW dan yang seorang lagi pergi begitu saja. Kedua orang tersebut berhenti di hadapan Rasulullah. Salah satu dari mereka melihat tempat kosong di majelis halaqah. Yang lain duduk di belakang dan mereka ketika berpaling pergi meninggalkan majelis tersebut. Setelah selesai majelis, Rasulullah sabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tersebut?" Adapun salah satu di antara mereka berlindung mendekat kepada Allah, maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Adapun yang kedua merasa malu, maka Allah pun menghargai malunya, dan yang lain berpaling, maka Allah pun berpaling kepadanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Penjelasan hadis atau syarah. Pada hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah mempunyai halaqah atau majelis di Masjid Nabawi untuk menyampaikan ilmu. Halaqah yaitu majelis yang berbentuk melingkar seperti lingkaran kosong tengahnya. Perkembangan majelis ini ternyata sangat relevan pada era modern saat sekarang. Kemudian yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran dilakukan Nabi dalam hadis adalah metode halaqah, lingkaran di mana jamaah duduk berbentuk melingkar. Ternyata beberapa penemuan psikolog menunjukkan bahwa cara ini sangat efektif kalau digunakan membahas dalam konferensi, seminar, stadion, sebab dengan berbentuk halaqah setiap peserta lain dan semua peserta dapat saling memandang tanpa ada penghalang. Pada suatu ketika beliau duduk bersama para sahabat di majelis itu. Kemudian datanglah 3 orang yang duduk di majelis setelah berjalan-jalan di sekitarnya. Setelah melihat adab majelis, sebagian mereka ingin ikut bergabung dan sebagian lain berpaling. Salah satu di antara ketiga orang tersebut mengambil tempat terdepan yang masih kosong. Keduanya mengambil tempat di belakang. Yang lain ketika kembali pulang jadi bergabung. Setelah selesai majelis, Rasulullah SAW menjelaskan 3 macam orang tersebut dengan didahului dengan pertanyaan yang menggunakan penasaran, seperti, maukah kalian saya beritahu tentang 3 orang tersebut? Berikut ini adalah diantaranya duduk di majelis yaitu duduk majelis terdepan. Sebagaimana bunyi amma ahaduhum fa'awa ila Allahi fa'awahu. Adapun salah satu di antara mereka berlindung mendekat
kepada Allah, maka Allah pun memberi tempat kepadanya. Nah, salah satu di antara mereka yakni mengisi tempat kosong barisan terdepan halaqah. Berlindung kepada Allah artinya bergabung dengan majelis Rasul. Balasannya Allah pun melindunginya. Perlindungan Allah dimaksudkan berlindung rahmat darinya. Ini adalah sikap anak didik yang paling baik di majelis ilmu atau di kelas. Kemudian duduk di belakang. Wa amal akharu fastahya Allahu min. Adapun yang kedua merasa malu, maka Allah pun menghargai malunya. Nah, di sini Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan makna kata malu bagi orang kedua ini. Bahwa Al-Qadhi Iyad berkata bahwa ia malu dari Nabi dan para sahabat yang hadir kalau tidak ikut duduk. Anas menjelaskan dari periwayatannya, orang itu malu kalau pergi majelis, atau orang kedua ini malu berdesakan duduk di depan, maka ia duduk di belakang. Balasannya orang kedua ini, Allah pun malu daripadanya. Makna Allah memberi rahmat, tidak memberi hukuman, tapi tentunya tidak memberi hukuman, tapi tentunya seperti murid yang duduk barisan terdepan. Nah, yang ketiga itu berpaling pulang. Wa amal akharu fa'arada Allahu an. Dan yang lain berpaling, maka Allah pun berpaling kepadanya. Nah, di sini sikap orang ketiga ini sama sekali tidak menghargai ilmu. Begitu lewat majelis tidak bergabung duduk di situ, tapi berpaling pulang tanpa undur. Sikap anak didik seperti ini balasannya sama dengan perbuatan Allah pun berpaling daripadanya, yakni Allah murka kepadanya. Nah, kemudian pelajaran dapat dipetik dari hadis. 1. Di antara etika duduk majelis di kelas, duduk terdepan selama ada tempat kosong. Anjuran duduk di majelis atau kelas sampai selesai pembelajaran. Keutamaan malu duduk di perjumulan berdesakan kemudian duduk di belakang. Kurang utama duduk di belakang sementara tempat duduk depannya disediakan masih kosong kuat dari adadu, undur. 5. Tercela meninggalkan majelis tanpa undur. Nah, biografi singkat para perawi hadis. Abu Waqi al-Laythi, nama aslinya adalah Haris bin Affan, adalah seorang sahabat yang terkenal panggilan Abu Waqid. Nama aslinya perselisihkan antara para ulama. Demikian juga nama ayahnya. Sebagian ulama menyebut nama Affan bin Haris dan yang lain menyebut Haris bin Malik. Ia syahid penaklukan Makkah di bawah bendera Bani Damara, Bani Laythi, dan Bani Sa'ad Abu Bakar Abdimana. Ia wafat di Makkah pada tahun 68 Hijriah. Meriwayatkan hadis Nabi sebanyak 24 hadis. Ia tidak meriwayatkan hadis dari Al-Bukhari, melainkan meriwayatkan hadis ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya milik Allah dan manusia tidak luput dari salah. Cukup sekian. Nun wal qalam turun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.